Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini, walaupun hanya melalui aplikasi Zoom ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Septisia Dea Fortuna, sebagai moderator di acara penyuluhan demam berdarah dengue ini. Yang kedua ada Heni Rahmawati, yang ketiga ada Nira Ustari, yang keempat ada Sepia Dwi Ningtyas, yang kelima ada Andi Miftahul Jannah, yang keenam ada Muhammad Royhan Zaki, yang ketujuh ada Julia Abdi. Nah, setelah saya memperkenalkan rekan-rekan saya, langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Heni dan Ibu Sepia. Kepada pemateri kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu atau anggota keluarga yang ada di sini pernah mengalami gambar seperti ini? Tidak pernah, Bu. Di sini ada tanda-tanda dan gejalanya ya Bapak Ibu. Yang pertama ada mendadak demam tinggi selama 2-7 hari, sering terasa nyeri di ulu hati, muncul bintik-bintik merah pada kulit. Jika sudah parah, penderita gelisah, tangan dan kaki dingin ya Bapak Ibu. Kadang terjadi perdarahan dari hidung atau mimisan. Bila berat, dapat terjadi muntah atau buang air besar darah. Nah, di sini apakah Ibu Bapak ada yang sudah tahu apa itu demam berdarah? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, apa sih DBD ini? Mari kita simak materinya ya Bapak Ibu. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah, dengue atau DBD atau DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau betina. Munculnya penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bentuk dari nyamuk Aedes aegypti. Warnanya belang hitam putih di sekujur tubuhnya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya penyebab dari demam berdarah. Di sini demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan mengakibatkan spektrum manifestasi klinis yang bervariasi antara yang paling ringan, demam dengue, DBD, dan demam dengue yang disertai rejantan atau dengue shock syndrome atau DSS. Ditularkan nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus yang terinfeksi. Host alami DBD adalah manusia. Agennya adalah virus dengue yang termasuk ke dalam famili Flaviridae dan genus Flavirius. Terdiri dari 4 serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Dalam 50 tahun terakhir, kasus DBD meningkat 30 kali lipat dengan peningkatan ekspansi geografis ke negara-negara baru. Dan dalam dekade ini, dari kota ke lokasi pedesaan. Penderitanya banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika, dan Karibia. Next. Nah, selanjutnya, tanda dan gejala DBD ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sepia. Kepada Mbak Sepia dipersilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Heni. Ya selanjutnya di sini kita akan mengenali apa sih tanda dan gejala dari demam berdarah ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu ada yang mengetahui tentang tanda dan gejala dari demam berdarah ini?
Tidak Nah, tahu. di sini Bapak dan Ibu bisa memperhatikan gambar klinis yang timbul bervariasi dengan masa inkubasi 13 sampai 15 hari atau rata-rata 2 sampai 8 hari. Nah, penderita demam berdarah ini biasanya mengalami yang pertama, demam yang meningkat secara tiba-tiba selama 2 sampai 7 hari dengan suhu 40 derajat Celcius. Dan yang kedua, merasakan menggigil. Yang ketiga, perdarahan pada kulit seperti peteki dan ekimosis dan hematoma, serta pendarahan lain seperti epitaksis, hematemesis, dan hematuria dan melena. Dan yang keempat yaitu keluhan pada saluran pernafasan seperti batuk dan pilek. Dan selanjutnya yaitu kelima, keluhan pada saluran cerna seperti mual, muntah, dan diare, dan merasakan konstipasi. Dan yang keenam, merasakan sakit pada kepala, nyeri pada otot, tulang, dan sendi. Dan selanjutnya ada hepatomegali dan splenomegali. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pencegahan. Di sini pencegahan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fisik, biologi, dan kimia. Yang fisik di sini kita akan mencegah dengan menggunakan cara 3M. Apakah Bapak dan Ibu sering bersihkan bak mandi di kamar mandi Ibu dan Bapak? Sering, Bu. Sering. Ya baik, seharusnya kita membiasakan untuk menguras bak mandi atau genangan air karena di tempat tersebut menjadi tempat kotoran nyamuk berkumpul seperti jentik-jentik. Nah, biasanya di situ menjadi sarang nyamuk berkembang. Dan yang kedua, menutup. Dan yang ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas. Dan yang selanjutnya, biologi. Nah, biologi ini bekerja dengan pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik dan bakteri BTH14, yaitu agen yang aktif mengendalikan nyamuk. Dan selanjutnya ada kimia. Nah, kimia ini bekerja dengan cara pemberian abatisasi atau abate, dan pengasapan dan fogging. Ya baik, selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Baik, kita telah menyelesaikan acara penyuluhan demam berdarah dengue ini. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di sini? Apakah dimengerti atau ada dari Bapak dan Ibu tidak ada yang mengerti dari penyampaian materi ini? Bisa ditanyakan nanti ya kepada Mbak Mira. Nah, nanti Mbak Mira akan membuka sesi tanya jawab. Kepada Mbak Mira Sutari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya telah disampaikan oleh rekan saya Heni Rahmawati dan Sofia. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Ibu dan Bapak. Apakah sudah jelas materi yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi penyakit DBD ini? Saya izin bertanya. Baik, kepada Ibu Andini Fakhruljannah, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Jadi dari yang saya lihat dari pemaparan tadi kan ada tentang pencegahannya. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah apa yang terjadi jika penyakit DBD ini terus dibiarkan? Mungkin itu saja
misalnya saya tanyakan, terima. Baik, untuk pertanyaan saya tampung terlebih dahulu dan kita tanyakan kembali kepada Ibu dan Bapak, apakah ada yang masih kurang jelas mengenai materi ini? Baik, saya izin bertanya, Bu. Bagaimana jika ada pasien DBD yang dirawat di rumah? Itu bagaimana ya cara menanganinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Andi Miftahul Janah dan Bapak Royhan. Pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya Heni Rahmawati dan Sevia. Kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Andi Miftahul Janah. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya Ibu. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika penyakit DBD terus dibiarkan? Maka yang terjadi bila kondisi ini tidak segera ditangani, maka bisa berbahaya hingga menyebabkan kematian. Gejala DBD yang perlu diwaspadai adalah kondisi yang bisa mengakibatkan kerusakan dan kebocoran pada pembuluh darah, serta membuat trombosit atau sel keping darah menurun. Maka dari itu, ketika sudah ada gejala seperti yang saya dan teman saya jelaskan tadi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat ya Ibu. Semoga jawaban saya dapat mudah dipahami ya Ibu. Apakah bisa dipahami Ibu? Ya, saya paham. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Royhan yang akan dijawab oleh rekan saya Sevia. Kepada Sevia saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Royhan. Apa saja yang wajib diperhatikan jika pasien DBD dirawat di rumah? Nah, pada demam berdarah derajat 1, pasien masih bisa dirawat di rumah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pola demam, perdarahan spontan, dan asupan cairan. Nah, jika ketiganya dalam batas normal, maka pasien dapat dilakukan observasi di rumah. Apakah dari Bapak Royhan bisa dimengerti? Baik, siap Ibu, bisa dimengerti. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah bertanya dan terima kasih untuk rekan saya sudah membantu menjawab. Di sini saya akan bertanya kembali kepada Ibu dan Bapak mengenai materi yang telah rekan saya sampaikan. Apakah sudah paham mengenai materi ini, Bapak Royhan? Ya, siap. Saya sudah mengerti, Bu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Septia Dea Fortuna. Kepada beliau saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Mira Stari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada hari ini, maka dari itu saya sebagai moderator di sini pamit undur diri. Semoga Bapak dan Ibu yang ada di sini sehat selalu, sehat semuanya ya, Ibu Bapak ya. Semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini bisa dimengerti dan bisa diingat terus. Nah, baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.